Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Nurul Huda, yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di majelis taklim dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap agama yang kita peluk ini, yakni agama Islam. Peningkatan pemahaman ini dalam rangka kita memenuhi pesan Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita senantiasa dapat berpegang kepada agama Allah hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Salam dan salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Tentu harapannya tak lain adalah kita dapat menirukan jejak beliau, dapat menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah bagi kita, sehingga kita mengikuti suri tauladan yang sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ini temanya pas ya, setelah hijrah. Ini setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau nyampe di dekat Madinah atau Yasrib pada saat itu, tepatnya di daerah Kuba. Maka beliau berhenti dan kemudian mendirikan masjid yang namanya Masjid Kuba. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Setelah beliau mendirikan Masjid Kuba, kemudian beliau menetap di Yasrib, beliau melakukan suatu ikhtiar mempersatukan umat, yakni Muhajirin dan Ansor. Didirikanlah masjid yang kemudian kita kenal dengan Masjid Madinatul Munawwarah, Masjidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid ini adalah tempat di mana umat Islam itu bersama-sama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid menjadi tempat di mana umat Islam itu berkumpul, saling bernasihat antara satu dengan yang lain,
saling memberikan pesan kebaikan dan juga menjadi tempat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ayat ini memberikan satu pesan kepada kita semuanya bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman saja. Loh, apakah ada orang yang memakmurkan masjid tidak orang yang tidak beriman? Di dalam ayat sebelumnya itu disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ada disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang musyrik itu juga melakukan apa yang disebut dengan memakmurkan masjid. Ini. Tetapi orang musyrik itu tidak pantas memakmurkan masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempatnya orang yang bersujud kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini. Kemudian apa? Ini. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, orang-orang musyrik ini mereka menyekutukan Allah. Masa iya orang yang tidak percaya atau tidak mentauhidkan Allah ini memakmurkan masjid? Nah, ini di dalam ayat 17 disebutkan seperti itu. Sehingga kata Allah, ya, orang-orang yang syirik atau musyrik menyekutukan Allah ketika memakmurkan masjid itu merupakan apa? Perbuatan yang sia-sia saja. Kenapa? Karena masjid hanyalah tempat orang-orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini orang-orang yang musyrik itu kalau memakmurkan masjid itu hampir pasti mereka tidak lillahi ta'ala. Ini tidak lillahi ta'ala. Ini yang lillahi ta'ala ini adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Maka di sini disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Karena masjid ini menjadi tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat untuk saling memberikan nasihat sesama muslim atau sesama mukmin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang berkumpul itu ya di masjid. Sehingga masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat peradaban bagi umat Islam pada saat itu. Dan
itu dilakukan tidak hanya pada masa Nabi, tetapi kemudian dilanjutkan pada masa sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Masjid menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat peradaban umat Islam. Ini. Maka ini. Kalau kita ambil hikmah dari mengapa masjid itu menjadi pusat peradaban ini. Kalau kita lihat atau kita pelajari pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berkumpul dengan para sahabatnya di masjid, memberikan nasihat, melakukan musyawarah tentang urusan keumatan di masjid ini. Maka apa yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu? Di satu sisi, masjid menjadi tempat bersujud, tempat berzikir kepada Allah. Di sisi yang lain, masjid menjadi tempat untuk memberikan pendidikan, saling nasihat menasihati. Maka apa yang dilakukan oleh umat Islam, memberikan pendidikan, saling nasihat menasihati, tidak akan jauh dari nilai-nilai tauhid. Ini. Ketika ini pusat kegiatan tidak dilakukan di masjid, maka hampir pasti kegiatan-kegiatan tersebut pelan-pelan akan menjauh dari nilai-nilai tauhid. Setidaknya kegiatan itu tidak akan lekat dengan tiang agama yang bernama sholat. Saya ingat ya pada masa saya menjadi takmir masjid di waktu saya kuliah. Ini masjid menjadi satu tempat kita berdiskusi selain tentu sholat, tempat untuk pengajian dan sebagainya. Ini suatu saat ada anggota jamaah pengajian remaja itu ini sering berkumpul, sering beraktivitas di luar masjid. Walaupun aktivitasnya sebenarnya tidak tidak berkait erat dengan kegiatan keagamaan, misalkan bermusik, gitu ya. Maka pada saat itu begini, tolong kalau sampean aktivitas seperti ini, bermusik, pakai gitar dan sebagainya, yang waktu itu dilakukan di pos kamling gitu, nah ini, saya ajak, tolong sampean ke masjid saja kalau seperti itu. Nah ini. Artinya di lingkungan masjid. Ini. Lah, kayak gini kok di masjid enggak apa-apa. Lakukan aja kegiatan itu di sekitar masjid. Ini. Pada saat menjelang waktu sholat asar pada saat itu, ini, maka kemudian kita punya alasan untuk sekarang kita berhenti dulu, break dulu kegiatan kita. Ayo kita adzan, kita sholat lebih dahulu. Nah ini, akhirnya dilakukan itu. Berkegiatan, bermusik, ini. Dan bermusiknya karena itu di sekitar masjid, maka tentu musik-musik yang yang dinyanyikan yang diputar adalah musik-musik yang setidaknya Islami atau setidaknya tidak bermuatan kemaksiatan. Pada saat kegiatan itu dilakukan di masjid, pesan-pesan dari musik yang
lantunkan adalah pesan-pesan yang tidak bermuatan maksiat. Kenapa? Sungkan. Nah, ini. Di sisi yang lain, karena berada di lingkungan masjid, maka apa? Dekat untuk bisa melakukan sholat. Tidak berat ketika harus berhenti break sebentar untuk melakukan sholat. Itu salah satu contoh. Ketika apa? Menjadikan masjid sebagai satu pusat kegiatan. Ini. Tapi kalau kegiatan itu dilakukan jauh-jauh dari masjid, meskipun kegiatan itu tidak bermuatan maksiat, tetapi apa? Ketika waktu sholat, maka apa? Ringan untuk apa? Nanti saja. Ini kita lanjutkan dulu kegiatan kita. Toh waktunya masih panjang. Tapi kalau di dalam masjid, udah kita break dulu sebentar untuk menjalankan ibadah sholat. Itu salah satu mengapa pentingnya masjid itu menjadi satu pusat kegiatan masyarakat. Ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat masjid itu menjadi satu tempat yang di mana orang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah pun memberikan satu jaminan kepada orang-orang yang suka berada di masjid. Ada satu hadis yang menyebutkan ada 7 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk surga. Salah satu di antaranya apa? Atau siapa? Seseorang yang hatinya mu'allaqun bil masjid. Yang hatinya terpaut dengan masjid. Selalu beraktivitas di masjid dan sekitarnya. Tidak jauh dari masjid. Mengapa? Karena dengan aktivitas di masjid, orang itu akan ingat untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjalankan ibadah yang terutama adalah ibadah sholat yang menjadi tiang agama. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kita melihat ada seorang yang selalu beraktivitas di masjid, selalu biasa berada di masjid, pulang pergi ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, atau di sela-sela itu juga sering ke masjid, maka apa? Silahkan disaksikan, silahkan dipastikan, atau yakinlah bahwa orang itu adalah orang-orang yang beriman. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sering kali ke masjid, ini tentu makna ke masjid itu tidak hanya sekedar ke masjid buang air. Apa ada kan? Ini ke masjid tapi apa buang air, kan? Ini habis parkir, ngapunten ya. Kadang-kadang itu habis pulang parkir masuk ke masjid itu apa? Air. Bukan masuk ke masjid, ke lingkungan masjid itu apa? Untuk buang air. Pada saat sholat tidak. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mengapa orang yang ke masjid itu dipastikan adalah orang-orang yang beriman?
Karena pada masa itu masjid itu ya hanya tempat untuk sholat. Ini beda dengan sekarang. Masjid itu dilengkapi dengan apa? Fasilitas buang air yang sangat memadai. Sehingga apa? Orang ke masjid itu tidak hanya sholat saja. Banyak yang ke masjid hanya buang air. Sehingga kalau sekarang, nah ini orang yang sering kali ke masjid itu harus dipastikan dulu apakah ke masjidnya itu untuk sholat, untuk taklim, ini untuk ngaji atau untuk apa. Kalau orang ke masjid untuk sholat, untuk taklim, untuk zikir, iktikaf dan sebagainya, maka apa? Bisa dipastikan bahwa orang yang ke masjid adalah orang-orang yang beriman. Kita bisa menjadi saksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Ini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, masjid menjadi satu sentra kegiatan umat Islam. Sehingga apa? Ini umat Islam dengan masjidnya yang menjadi sentra kegiatan itu bisa merancang kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan pengetahuan keislaman dan juga untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masjid itu tidak dijadikan sebagai suatu pusat kegiatan, maka apa? Jangan berharap bahwa umat Islam itu akan mulai merancang ya peradaban Islam demi kemajuan Islam, demi mewujudkan bahwa kita adalah umat yang terbaik ya. Karena yang menjadi pusat kegiatan adalah bukan masjid. Mengapa demikian? Tadi sudah saya pilih. Karena dengan menempatkan masjid sebagai pusat kegiatan, orang tidak hanya sekedar taklim, orang tidak hanya sekedar menambah ilmu pengetahuan, tetapi ada nilai-nilai tauhid yang dibawa pada saat orang itu berada di dalam masjid, taklim di dalam masjid. Ini. Maka ya sekali lagi masjid menjadi satu pusat peradaban umat Islam yang bisa menghantarkan umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Ini kita bisa lihat bagaimana pada masa Rasulullah SAW melahirkan sahabat-sahabat yang hebat di masa terutama saat beliau di Madinah. Semuanya dilakukan di dalam masjid. Musyawarah keumatan dilakukan di dalam masjid. Ini. Sehingga dengan demikian melalui masjid ini umat Islam bisa merancang pendidikan Islam ya, yang generasinya bisa diharapkan membawa nilai-nilai Islam di masa yang akan datang. Nih, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin sampaikan lebih lanjut ya. Ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berada di dalam masjid suka memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang bisa kita harapkan menjadi pilar-pilar peradaban Islam. Kenapa? Karena tadi dengan beraktivitas di masjid, nilai-nilai ketuhanan tidak akan lepas dari setiap aktivitas orang yang beraktivitas di masjid. Maka ya, ada satu hadis yang menyebutkan, dan ini menjadi hadis yang
sering dijadikan alat dan tanda petik ya, untuk membujuk orang mau membantu dalam pembangunan masjid. Apa artinya? Barang siapa ya membangun masjid di dunia, membangun masjid di dunia, ya, maka Allah akan membangunkan rumah nanti di surga. Membangun masjid bukan sekedar bangunannya megah, bukan. Tetapi membangun masjid adalah apa? Bagaimana menjadikan tempat yang disebut masjid adalah tempat untuk bersujud, untuk sholat, dan untuk taklim tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meniru, ya, sekarang masjid yang viral seperti Masjid Joko Karyan, pendiri masjid atau pembina Masjid Joko Karyan yang kemarin meninggal, Allahumma filahu warahmatuhu, dia mengatakan apa? Masjid-masjid yang ada sekarang ini adalah masjid tempat sholat saja. Ini masjid tempat sholat, belum menjadi masjid yang menjadi pusat peradaban. Mengapa? Karena jamaah masjid datang untuk sholat subuh, selesai sholat subuh bubar aktivitas masing-masing. Datang sholat zuhur, ketemu sholat zuhur, sampai sholat zuhur udah pulang ke rumah masing-masing. Kadang-kadang apa? Hampir tidak kenal antara satu dengan yang lain. Tidak paham apa yang sedang dialami oleh saudaranya sesama jamaah di masjid tersebut. Ini. Maka di dalam Masjid Joko Karyan itu dilakukan apa? Bagaimana melakukan pemetaan jamaah masjid di sekitar masjid. Ini. Sekitar masjid itu ada berapa rumah? Satu rumah ada berapa anggota keluarga dan seterusnya. Kira-kira ini perekonomian mereka seperti apa? Tingkat pendidikan mereka kira-kira bagaimana? Apakah mereka itu punya pendidikan yang baik atau tidak, dan seterusnya. Ini semuanya didata. Ini sehingga apa? Akan terlihat siapa anggota jamaah itu yang punya kekuatan ekonomi baik dan siapa yang tidak. Berapa yang ekonominya baik, berapa yang ekonominya lemah. Berapa yang masih membutuhkan pendidikan dan berapa yang tidak, atau pendidikannya sudah cukup dan seterusnya. Ini. Sehingga di situ apa? Terdata jamaah masjid itu. Ini. Sehingga disebutkan masjid yang ada itu hanya menjadi pusat sholat dan hanya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Ini. Akhirnya apa? Terkadang sesama jamaah itu, ini ada saudaranya sesama jamaah, ini sekarang sedang sakit, sedang kesulitan biaya untuk rumah sakit. Kadang kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita hanya menjadi jamaah sholat di masjid, belum menjadi jamaah masjid. Ini. Padahal apa? Ini sebenarnya sesama tetangga. Ini. Padahal ada hadis yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin jaruhu." Ini. Barang siapa yang mengaku beriman dan berakhir dan dari akhir, maka apa? Falyuhsin jaruhu, berbuat baiklah kepada tetangga. Kita kadang-kadang sesama anggota jamaah masjid, jamaah sholat, ini
yang jamaah itu tidak lain adalah tetangga kita. Kadang-kadang kita itu tidak tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh tetangga kita. Ini. Sehingga dengan demikian apa? Ini. Masjid ini yang ada pada saat ini belum menjadi pusat peradaban umat. Saya jadi ingat lagi ya. Jadi pada saat kami di waktu itu di Jogja, kami punya masjid ya, yang mendirikan waktu itu juga mahasiswa, didorong oleh pihak kampus waktu itu karena di samping kampus. Karena kami rata-rata mahasiswa, yang kami fokuskan pada saat itu apa? Kita data anak-anak yang ada di sekitar masjid. Kita data. Anak ini anaknya siapa, sekolahnya di mana, kita data satu persatu. Ini. Yang sudah sekolah, kita data sekolahnya di mana, biayanya bagaimana. Kita carikan donatur pada saat itu, kita berusaha penuhi biaya pendidikan. Kita setiap bulan keliling ke sekolah-sekolah untuk membayar biaya sekolah anak-anak yang ada di sekitar masjid. Namanya waktu itu Masjid Al-Ma'un. Ini seperti yang dilakukan oleh surat yang sering dibaca oleh kita, surat Al-Ma'un. Ini. Bahkan pernah ada anak usia kira-kira 8 tahun. Anak ini kelihatannya cerdas, pinter. Kita tanya kok nggak sekolah? Akhirnya apa? Kita tanya, siapa mau sekolah? Mau masuk kan? Nah kalau gitu apa? Kita daftarkan. Waktu itu karena dekat dengan SD Muhammadiyah Sapen, kita daftarkan ke sana. Ini, kita daftarkan, alhamdulillah masuk. Begitu masuk di SD Muhammadiyah Sapen, karena yang lain itu ada orang kaya. Ini. Sementara siswa yang kami daftarkan itu adalah anaknya, orang yang miskin. Akhirnya apa? Dari pihak sekolah itu ada program namanya subsidi silang. Kalau dalam bahasa Jawa itu gendong indit. Nah ini yang kaya itu membayar SPP dengan jumlah yang besar, tinggi. Untuk apa? Untuk memberikan subsidi kepada siswa-siswa yang miskin. Anak asuh kami kita daftarkan ke sana, kemudian apa? Ini. Kalau yang lain-lain itu sempat kursus, mengikuti pelatihan, karena anak asuh kami adalah orang miskin, tidak punya biaya untuk kursus atau bimbingan tes dan sebagainya, nggak ada. Maka apa? Disubsidi oleh sekolah. Setiap bulan kita ambil itu untuk apa? Untuk memberikan tambahan pelajaran kepada anak didik kami, anak asuh kami. Diberikan ini. Nah, demikian juga, dan kebetulan waktu itu yang kami asuh itu kebanyakan anaknya orang bukan hanya tidak mampu. Banyak juga yang anaknya orang yang tidak resmi. Bagi kami, masjid waktu itu kami atas nama masjid, bagi kami yang terpenting adalah apa? Memberikan bekal pendidikan Islam kepada anak-anak yang ada di sekitar masjid. Persoalan orang tuanya, hubungannya belum resmi, itu nanti persoalan lain lah. Yang waktu itu diantaranya diselesaikan dengan melakukan pernikahan massal. Jadi orang satu rumah bahkan sudah punya anak itu belum resmi, tidak punya ikatan resmi. Akhirnya kita lakukan yang namanya pernikahan massal. Tapi banyak juga yang tidak bisa secara resmi. Kenapa? Karena ada yang sini statusnya masih suami orang, istri orang, ya belum bercerai dan sebagainya. Ini. Tapi bagi kami masjid atas nama masjid waktu itu
bagaimana kita menyelesaikan problem umat yang ada di sekitar masjid pada saat itu. Ini. Sehingga dengan demikian kita ya, dengan nama masjid itu bisa memberikan bekal kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Ini. Dan inilah yang menjadi harapan kita ke depan agar anak-anak ini nanti akan tumbuh menjadi generasi yang membawa nilai-nilai tauhid di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pentingnya peran masjid di tengah masyarakat. Yang saat ini masjid itu sudah mulai di bahasa ininya apa ya? Mungkin bisa dikatakan dikebiri. Masjid itu ya hanya tempat untuk apa? Menjalankan sholat. Tempat untuk berzikir. Ini. Sementara tempat untuk taklim itu dipisahkan dari masjid. Kalau tempat untuk bermuamalah ekonomi, memang ada hadis-hadis yang menyebutkan kalau ada orang berbicara di masjid tentang dunia, tentang bisnis, hadis Nabi mengatakan silakan doakan agar ekonominya tidak berkah. Kalau ada orang datang ke masjid mencari barangnya yang hilang, ini, maka apa? Jangan dibantu. Nah ini, artinya apa? Ya bukan berarti nanti kalau ada barang kehilang tertinggal di masjid kemudian jangan ini ya jangan, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya adalah apa? Ketika ada orang masuk ke dalam masjid, itu urusannya bukan urusan untuk ibadah, bukan urusan untuk taklim, tapi urusannya adalah untuk perdagangan, untuk dunia. Itu yang harus dihindari. Urusannya jangan urusan dunia, tapi urusannya adalah urusan ibadah. Urusannya adalah taklim, meningkatkan pengetahuan keagamaan kita. Itu fungsinya masjid. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Maka ini yang harus kita lakukan adalah apa? Bagaimana kita menjadikan ini masjid itu sebagai pusat peradaban. Kita harus makmurkan masjid itu agar bisa menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat. Ini. Maka kalau sekarang mulai ya ada masjid-masjid yang berikhtiar sekuat tenaga memakmurkan masjid dengan cara memberikan banyak fasilitas, itu tak lain dalam rangka apa? Menjadikan masjid sebagai pusat peradaban agar apa? Generasi ke depan itu adalah generasi yang membawa nilai-nilai tauhid. Ini karena dengan aktivitas di dalam masjid inilah nilai-nilai tauhid itu akan bisa kita harapkan. Tapi kalau kegiatan taklim, kegiatan pendidikan jauh dari masjid, maka apa? Pelan-pelan pendidikan itu akan jauh dari nilai-nilai tauhid. Ini. Makanya kadang-kadang kita itu prihatin. Pernah saya sampaikan, Indonesia mayoritas muslim, 85% muslim. Tetapi yang rajin istiqomah melakukan sholat 5 waktu sebagai tiang agama itu hanya 30% saja. Mengapa? Karena di antaranya pendidikan itu tidak dipusatkan di masjid, atau masjid itu tidak difungsikan sebagai pusat pendidikan umat, sehingga anak-anak lebih enjoy berada di luar masjid daripada di masjid. Coba sekarang kita cek malam hari, terutama malam minggu, yang banyak beraktivitas di lingkungan masjid, berapa?
Yang beraktivitas di kafe berapa? Ini kita bisa cek. Saya kalau malam minggu keluar gitu, kafe-kafe di kota Blitar ini hampir penuh. Ini hampir semuanya penuh. Mulai dari baratnya Sumberudel itu ramai ya. Kemudian di timurnya apa Kemenak itu ramai, baratnya Kemenak ramai, ya. Di timur sana di daerah Kuningan juga ramai. Hampir di setiap tempat kafe itu ramai, tapi masjidnya sepi. Jangankan malam minggu, di malam Ramadan saja, yang mestinya apa? Masjid itu menjadi pusat kegiatan keislaman, tadarus dan sebagainya, banyak yang sepi. Ini tidak menjadi pusat kegiatan. Mengapa? Ini adalah konsekuensi dari apa? Kegiatan-kegiatan pendidikan yang tidak dipusatkan di dalam masjid. Sehingga pelan-pelan generasi kita semakin jauh dari masjid. Kalau generasi kita semakin jauh dari masjid, maka apa? Ini pelan-pelan nanti generasi kita juga akan semakin jauh dari nilai-nilai tauhid. Padahal apa? Itu yang menjadi satu kegelisahan bagi siapa? Nabi kita Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kegelisahan bagi Nabi Yakub alaihissalam dan juga kegelisahan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Generasi yang tidak mengenal nilai-nilai tauhid. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, monggo kita mulai berpikir ya, untuk memakmurkan masjid bukan sekedar bangunannya, tetapi bagaimana kita mulai berpikir memakmurkan masjid dalam arti apa? Bagaimana agar generasi itu bisa ta'alluq bil masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Bagaimana caranya? Ini yang harus kita cari bersama. Mungkin dengan apa? Memberikan beberapa fasilitas. Beberapa masjid sudah mulai memberikan fasilitas wifi supaya apa? Anak-anak itu ketika aktivitas ya itu di sekitar masjid. Ini juga ada fasilitas-fasilitas yang lain ya, termasuk kalau yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah apa? Bagaimana menjadikan masjid itu ramah anak. Diberikan alat-alat permainan di sekitar masjid ya. Ramah wisatawan, ini ada tempat wudhu, toilet dan sebagainya yang ya enak, sehingga orang ketika istirahat itu ke masjid. Setidaknya pada saat dia istirahat di masjid, mungkin dia sebentar iktikaf di dalam masjid. Pada saat sholat jamaah mereka paling tidak kalau tidak ikut sholat jamaah mereka akan sungkan dan kemudian sholat di masjid. Itu salah satu langkah yang sedang kita ikhtiari untuk memakmurkan masjid. Syukur-syukur bisa seperti Masjid Jogokarian, bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid. Dulu waktu saya memegang masjid di depan rumah kami, nggak tahu, alhamdulillah pada saat itu banyak yang datang, ya nggak terlalu banyak lah, tapi ada yang datang, Pak, saya mohon tanda tangan majelis untuk rekom supaya kami bisa mendapatkan keringanan pada saat opname di waktu itu di Sudah Haji. Itu saya sering tanda tangan untuk memberikan rekom itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami itu mendapatkan manfaat dari masjid. Ini salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan bersama supaya generasi kita ke depan itu menjadi generasi yang
hatinya terpaut dengan masjid, sehingga apa? Masjid kita akan menjadikan umatnya sebagai umat yang membawa nilai-nilai tauhid. Barangkali demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan tentu harapan kita adalah dapat menjadi bibit-bibit ya, peningkatan kualitas generasi Islam di masa yang akan datang, sehingga Islam akan terus bisa dipegang oleh umat manusia sampai akhir zaman. Saya kira demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum, nasrullahu wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.